explanation text is a non-fiction text that is used to describe how or why things happen. Jadi, teks ini digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana dan mengapa suatu hal itu terjadi. Dan biasanya yang dibahas dalam explanation text ini adalah suatu kejadian alam. Seperti terjadinya hujan dan bagaimana terjadinya turun hujan, bagaimana terjadinya turun salju, dan bagaimana juga terjadinya turun pelangi. Jadi suatu fenomena-fenomena alam bisa juga fenomena-fenomena sosial. Jadi dalam explanation text itu menjabarkan suatu sequences how and why something happens. Social function of explanation text is to describe or explain how or why a certain phenomenon happens. Nah, untuk itu, eksplanasi teks merupakan teks untuk memberikan sebuah penjelasan secara jelas mengenai peristiwa sosial, alam, maupun budaya. Tujuan dari teks eksplanasi ini adalah untuk memberi pembaca tentang bagaimana sesuatu bekerja atau mengapa sesuatu terjadi. Structure of explanation text. The first is a general statement, an opening statement that identifies the process to be explained. Nah, biasanya di sini dijelaskan apa yang akan kita bahas ya. Next, and the second is a sequence of explanation, description or sequences why and how something happens. Description ini berisi sequences why dan how something itu terjadi gitu. Fenomena itu terjadi. Nah, dijelaskannya di bagian sequences ini ya. And the last is a closing. Bagian closing atau penutup bersifat pilihan atau tidak harus ada pada teks ini. Bagian ini dapat berisi informasi tambahan atau opini penulis mengenai topik yang dibahas. Tata bahasa explanation text. 1. Menggunakan simple present tense. 2. Menggunakan passive tense. Kenapa sih kita menggunakan passive tense? Karena yang kita fokuskan adalah action yang terjadinya, bukan seseorang yang melakukannya atau si subjek yang melakukannya. Jadi kita lebih kepada apa yang terjadi dan hasilnya itu. 3. Menggunakan linking word or conjunction. Contohnya selain itu, kemudian apalagi dan lain-lain. 4. Menggunakan action verbs. Action verbs adalah kata kerja tindakan yang termasuk dalam kata tindakan biasanya menunjukkan sebuah tindakan fisik atau mental seperti pull, lie, sleep. 5. Memberikan deskripsi mendetail untuk menciptakan makna yang kaya. Dari teks ini kita bisa lihat dari paragraf pertama itu menyatakan opini statement atau general statement. Lalu general yang kedua yaitu the sequences atau bisa disebut juga urutan mengapa dan bagaimana hujan itu terjadi. Dan yang terakhir dalam teks ini menggunakan simple present tense seperti rain is water detached from the sky. Lalu ada juga kalimat pasif, contohnya condensed paper is from that disturbed and hair. Nah, ini adalah salah satu contoh kalimat pasif. Jadi jika ada subjek ditambahkan verba bentuk ketiga. How is snow made? We all agree that the snowfall is always fascinating. In the snowfall, all people stay out of the house and play with the snow. People can make giant snowmen travel along the snow or play with snowballs with their families. However, are you curious about how snow is made? Snow is water droplets falling from the clouds. These droplet waters then become solid and create snow. It happens because rain consists of water vapor particles being cooled in the air. Snow happens when water vapor piled up in the Earth's atmosphere freezes. It happens before they turn into water droplets. This process occurs when the temperature in the cold becomes very frigid.
Snowflakes are created by crystals of ice that have established around a little field in the air. They then grow from small forms into big ones. The form of snowflakes is varied. They can consist of 200 crystal maximum. Yang berarti, bagaimana salju terbentuk? Kita semua setuju bahwa musim salju adalah waktu yang sangat mempesona. Pada saat turun salju, semua orang keluar rumah dan bermain dengan salju. Orang-orang bisa membuat boneka salju raksasa, menginjak bongkahan salju, bahkan bermain bola salju bersama keluarga mereka. Namun, apakah kamu penasaran bagaimana salju bisa terbentuk? Salju sebenarnya merupakan titik-titik air yang turun dari awan. Titik-titik air tersebut berubah menjadi badai dan akhirnya terbentuklah salju. Hal ini terjadi karena hujan yang mengandung partikel uap air ditimbulkan di udara. Salju terjadi ketika uap air yang terkumpul di atmosfer bumi membeku. Ini terjadi sebelum mereka berubah bentuk menjadi tetesan air. Proses ini muncul ketika temperatur di awan menjadi sangat dingin. Kepingan salju terbuat dari kristal-kristal es yang muncul dari kotoran-kotoran kecil di udara. Mereka tumbuh dari bentuk kecil terlebih dahulu, kemudian menjadi bentuk lebih besar. Bentuk kepingan salju beragam. Mereka bisa mengandung 200 kristal maksimum.